Ya. Oke. Halo, salam. Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah belajar pembelajaran. Yang terhormat untuk Bu Rara selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran dan teman-teman yang kami cintai, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hasil kerja kami berjudul Teori Belajar Humanistik dan Penerapannya. Saya Muhammad Iqbal Iksani dan teman-teman kelompok saya terdiri dari Kun Faradila Ganeswari, Fatimah Zuhra, Dianisa Pangestuti, Natasha Verina Christiansen, belajar. Nah, apa itu belajar menurut teori humanistik? Proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik itu sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Jadi, mereka atau teori ini itu lebih mementingkan apa yang dipelajari dan apa dampaknya untuk manusia itu sendiri. Next. Tujuan utama para pendidik untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya, yakni membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Pengertiannya apa sih? Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, memberikan kebebasan peserta didik dalam belajar, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi diri. Jadi dari kedua pengertian yang di atas tadi digabungkan tujuan dan pengertian belajar tadi. Teori belajar humanistik menurut para ahli. Teori belajar humanistik menurut David A. Kolb pada tahun 1999 mengemukakan bahwa prosedur pembelajaran dalam experiential learning terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap pengalaman konkret, tahap pengamatan aktif reflektif, dan tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimentasi aktif. Ya, dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Tahap pengalaman konkret. Pada tahap awal dalam peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakannya, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya, namun ia belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap kedua dalam peristiwa belajar adalah bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Tahap konseptualisasi atau berpikir abstrak. Tahap ketiga dalam peristiwa belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum, dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Tahap eksperimentasi aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Berpikir deduktif banyak digunakan untuk mempraktekkan dan menguji teori-teori serta konsep di lapangan.
default learning style. Gaya belajar diverger. Tipe ini merupakan perpaduan antara concrete experience dan reflective observation, atau dengan kata lain kombinasi dari perasaan, feeling, dan pengamatan watching. Gaya belajar assimilator. Tipe kedua ini merupakan perpaduan antara abstract conceptualization dan reflective observation, atau dengan kata lain kombinasi dari pemikiran, thinking, dan pengamatan watching. Gaya belajar converger. Tipe ini merupakan perpaduan antara abstract conceptualization dan active experimentation, atau dengan kata lain kombinasi dari berpikir atau thinking dan berbuat atau doing. Gaya belajar accommodator. Tipe ini merupakan perpaduan antara concrete experience dan active experimentation, atau dengan kata lain kombinasi antara merasakan atau feeling dengan berbuat doing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penerapan teori David Jacob terhadap pembelajaran. Peran pendidik dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator. Pendidik sebagai fasilitator memahami cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas. Di antaranya, fasilitator membantu, mengatur, mengarahkan, dan mengambil prakarsa dalam proses pembelajaran dan implikasi atau side effect dari hasil pembelajaran, sebab pendidik merupakan salah satu sumber belajar. Slide selanjutnya. Teori belajar humanistik menurut Peter Haney dan Alan Mulford. Dalam pandangan mereka, teori belajar ini, mereka menggolongkan orang-orang yang belajar dalam beberapa kelompok. Ada 4 macam golongan, yaitu pertama, kelompok aktivis, kedua, golongan reflektor, ketiga, kelompok teoritis, keempat, golongan pragmatis. Slide selanjutnya. Pertama, kelompok aktivis. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini mereka yang tidak sungkan untuk terlibat dan selalu berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman baru. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini biasanya mudah diajak berdialog, bekerja sama, serta berdiskusi karena mereka memiliki pemikiran terbuka dan dapat menerima serta menghargai pendapat orang lain. Dalam kegiatan belajar, orang-orang dalam kelompok ini suka dengan segala hal yang baru, tetapi cenderung cepat bosan pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Slide selanjutnya. Yang kedua, kelompok reflektor. Mereka yang termasuk dalam kelompok reflektor mempunyai kecenderungan yang berlawanan dengan mereka yang termasuk kelompok aktivis. Dalam melakukan suatu tindakan, orang-orang tipe reflektor sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan, mempertimbangkan segala hal baik buruknya maupun untung ruginya. Orang-orang demikian tidak mudah dipengaruhi, sehingga mereka cenderung bersifat konservatif. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kelompok teoris.
Mereka yang dalam kelompok ini memiliki kecenderungan yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional dengan menggunakan penalarannya atau sangat menggunakan akal sehatnya. Segala sesuatu sering dikembalikan kepada teori dan konsep-konsep atau hukum-hukum. Orang-orang tipe teoris tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Dalam melakukan atau memutuskan sesuatu, kelompok teoris penuh dengan pertimbangan, sangat skeptis dan tidak menyukai hal-hal yang bersifat spekulatif. Mereka tampak lebih tegas dan mempunyai pendirian yang kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Slide selanjutnya. Kelompok pragmatis. Dalam pragmatis ini memiliki sifat-sifat yang praktis, tidak suka berpanjang lebar dengan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil, dan sebagainya. Bagi mereka yang penting adalah aspek-aspek praktis, sesuatu yang nyata dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, penerapan belajar humanistik menurut teori dari Peter Honey dan Alan Mumford. Menurut mereka, gaya belajar ini dimiliki pada anak dan ini berbeda-beda serta sesuai dengan dalam cara menyelesaikan masalah yang berbeda-beda pula. Nah, untuk penerapan teori ini dilakukan dengan cara mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Salah satunya dengan memberikan angket atau soal pada siswa. Selanjutnya, teori belajar humanistik menurut Karl Ransom Roger. Roger membedakan belajar menjadi dua karakteristik. Yang pertama itu belajar bermakna dan yang kedua belajar tidak bermakna. Belajar yang bermakna ini maksudnya adalah terjalin bila dalam proses pendidikan mengaitkan aspek pikiran serta perasaan peserta didik. Sedangkan belajar yang tidak bermakna berarti dalam proses pendidikan mengaitkan aspek pikiran namun tidak mengaitkan aspek perasaan pada peserta didik. Prinsip belajar menurut Roger. Yang pertama itu keinginan untuk belajar. Bagi Roger, manusia itu memiliki hasrat atau keinginan yang natural untuk belajar. Nah, adanya dorongan ini adalah dasar dari pembelajaran humanistik. Yang kedua, belajar yang berarti. Belajar yang berarti maksudnya adalah belajar yang memiliki arti. Perihal ini terjalin apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan serta usaha peserta didik. Peserta didik mempunyai keinginan belajar apabila yang dipelajari itu memiliki makna yang sesuai menurutnya. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Maksudnya, ini peserta didik bisa menguji kemampuannya bila menciptakan pengalaman-pengalaman baru ataupun membuat kesalahan tanpa menemukan ancaman yang umumnya menyinggung perasaan. Yang terakhir, belajar atas inisiatif sendiri. Menurut para humanis, belajar itu sangat bermakna jika dilakukan atas keinginannya sendiri apabila mengaitkan perasaan serta pikiran peserta didik. Selanjutnya, penerapan pendidikan menurut Carl Roger. Yang pertama itu realitas dalam fasilitator belajar. Maksudnya ini, belajar ialah perilaku dasar yang berarti kan. Nah, jadi seorang fasilitator ini tidak hanya menyangkal dirinya sendiri sehingga dia bisa masuk ke dalam ikatan dengan pelajar tanpa terdapat sesuatu yang ditutup-tutupi. Yang kedua, penghargaan, penerimaan serta keyakinan. Maksudnya adalah menghargai komentar, menjaga perasaan serta sebagainya, membuat munculnya penerimaan kehendak sesuatu dengan yang lain. Dengan terdapatnya penerimaan tersebut dapat menciptakan keyakinan dan kepercayaan satu sama lain. Yang terakhir, empati tinggi. Untuk memperhatikan tujuan belajar atas dasar inisiatif diri, maka guru harus memiliki empati berupa perhatian akan reaksi murid.
dan guru harus memiliki kesadaran yang sensitif bagi peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu teori belajar menurut Jürgen Habermas. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit mengenai Jürgen Habermas. Jadi beliau adalah tokoh filosof kritis dari Jerman yang lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1929. Beliau menempuh pendidikan bidang sejarah dan juga kesusastraan Jerman serta filsafat di Universitas Kota Göttingen dan juga berhasil mendapatkan gelar doktor filsafat pada tahun 1954 di Universitas Bonn. Jürgen Habermas ini mengembangkan sebuah teori yang memulai gagasannya dalam bidang humanisme. Beliau mengatakan pentingnya pembebasan perbudakan, membangun masyarakat dengan dasar hubungan pribadi yang merdeka, serta pemulihan kedudukan manusia sosial. Teori pembelajaran menurut Jürgen Habermas, yaitu beliau beranggapan bahwa belajar itu baru akan terlaksana jika terjadi interaksi antar individu dengan lingkungannya, maupun dengan sesama manusia. Nah, lingkungan di sini yang dimaksudkan itu yaitu lingkungan alam serta lingkungan sosial. Selanjutnya, humanisme menurut Habermas. Jürgen Habermas dalam teori humanisme meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki hak dan juga kewajiban yang setara. Oleh karena itu, manusia perlu dihormati dan juga dihargai tanpa memandang latar belakang apapun ataupun kedudukan sosial. Next. Selanjutnya yaitu kategori ilmu menurut Jürgen Habermas. Jürgen Habermas mengkategorikan ilmu menjadi 3 bagian sesuai dengan kepentingan manusia. Yang pertama, ilmu empiris berbasis analisis kritis. Ilmu ini digunakan untuk kepentingan teknis yang bertujuan untuk memanfaatkan apa-apa saja yang diketahui. Yang kedua yaitu ilmu historis hermeneutis. Ilmu ini digunakan untuk kepentingan praktis tentang pemahaman terhadap makna. Dan yang ketiga yaitu ilmu kritis, filsafat, dan psikoanalisa. Ilmu ini didorong oleh kepentingan emansipatris, yaitu kepentingan untuk membebaskan. Next. Selanjutnya yaitu tipe belajar menurut Jürgen Habermas. Jürgen Habermas mengelompokkan tipe-tipe belajar menjadi 3 bagian. Yang pertama, belajar secara teknis. Belajar teknis atau technical learning merupakan tipe belajar di mana seseorang dapat langsung berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan cara yang benar. Dalam tipe belajar ini, pengetahuan dan juga keterampilan sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, hal ini perlu dipelajari dan juga dikuasai oleh peserta didik dengan baik. Hal ini bertujuan supaya peserta didik mampu untuk mengelola alam dan ilmu yang sudah dipelajarinya. Dalam penerapan pada pembelajaran sehari-hari, keilmuan yang dapat dipelajari untuk tipe belajar ini yaitu ilmu-ilmu seperti alam atau sains. Next. Yang kedua, belajar praktis. Belajar praktis atau practical learning merupakan tipe belajar di mana peserta didik belajar berintegrasi. Integrasi di dalam tipe belajar ini lebih dipentingkan ke integrasi antara peserta didik tersebut dan orang-orang yang ada di sekelilingnya atau dengan lingkungan sosialnya. Dalam penerapannya, kegiatan pembelajaran ini mengutamakan adanya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Sehingga pada proses pembelajaran sehari-hari, bidang keilmuan yang dapat dipelajari dalam tipe belajar ini yaitu keilmuan sosial seperti komunikasi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris atau emancipatory learning merupakan tipe belajar di mana peserta didik berusaha untuk mencapai pemahaman dan juga kesadaran mengenai perubahan kultural lingkungan dengan sebaik mungkin. Jürgen Habermas beranggapan bahwa pemahaman dan juga kesadaran terhadap perubahan kultural ini merupakan tahapan belajar yang paling tinggi. Dalam penerapannya, pada pembelajaran sehari-hari, bidang keilmuan yang dapat dipelajari dalam tipe belajar ini yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasa dan juga budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, penjelasan yang selanjutnya yaitu penerapan teori belajar humanistik. Dalam penerapannya, Suciati dan Prasetya Irawan mengemukakan beberapa langkah-langkah pembelajaran humanis, yaitu yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bisa ditetapkan dengan menggunakan psikologi humanistik, di mana setiap orang memiliki potensinya masing-masing, dan setiap orang belajar dengan menyesuaikan kemampuannya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kemampuan awal. Kemampuan awal seseorang yang sudah teridentifikasi ini akan menjadi sebuah dasar penilaian dalam tingkat kemampuannya untuk mengikuti proses pembelajaran nantinya. Tujuannya itu untuk melihat adanya proses yang signifikan bagi seseorang dalam mengembangkan setiap kemampuan yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, mengidentifikasi topik sesuai keinginan. Apabila pada proses pembelajaran itu mengutamakan keinginan seseorang daripada target, hal itu dianggap proses pembelajaran bisa menjadi lebih baik karena antusiasme yang tinggi dari peserta didik. Yang keempat, melibatkan siswa untuk aktif. Dengan melibatkan siswa untuk aktif, maka antusias peserta didik di mana kemampuannya itu dianggap berguna dan dihargai. Pendekatan yang dilakukan secara komprehensif membantu peserta secara optimal. Nah, yang kelima, membantu siswa dalam membuat peta konsep. Peserta didik cenderung suka memahami sesuatu dengan caranya sendiri. Dengan penggunaan peta konsep, peserta didik bisa membuat ringkasan, kesimpulan, dan sebagainya dari hasil pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Keenam, membimbing siswa dalam menerapkan hasil pembelajaran. Pembelajaran yang sudah disampaikan ke peserta didik akan diminta untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Stimulus ini penting dengan tujuan untuk mengembangkan diri peserta didik. Selanjutnya, menentukan strategi belajar. Seseorang dapat lebih cepat belajar jika ia memiliki strategi belajar yang tepat. Apapun yang menjadi kemampuannya akan ditonjolkan. Tidak ada lagi standar yang dipukul rata bagi setiap individu peserta didik karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, yaitu contoh penerapan teori humanistik. Yang pertama yaitu pemberian reward kepada peserta didik yang berhasil mengerjakan sesuatu dengan tujuan memberikan semangat kepada peserta didik tersebut dan juga memberikan motivasi kepada peserta didik yang lainnya. Next. Contoh yang kedua yaitu peserta didik dihindarkan dari tekanan lingkungan yang bisa mengganggu proses pembelajaran, supaya mereka bisa belajar dengan aman dan juga kegiatan pembelajaran dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya dengan mengembangkan kemampuan dan juga potensi yang dimilikinya, sehingga mereka bisa memiliki pengalaman belajar. Next. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.